Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat kita kembali dari ibadah online kita pada hari ini. Tetap semangat dalam Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan mengalir setiap kehidupan kita dimanapun kita berada pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dan setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh melaksanakan ibadah online pada hari ini Bapa. Terima kasih mengenai penyertaan-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu mengalir setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pada hari ini memuji memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kami siapkan hati kami ya Tuhan pada hari ini untuk menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menyanyikan pujian Yesusku punya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan ialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih. Gimana pujian ini dari awal. Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan ialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
hadap-hadapmu tiada janji seperti yang ada padamu. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memberikan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memberikan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya kiranya penyertaan Allah, perlindungan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Kita baca dulu pesan Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Tema hari ini berbicara penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah yang beserta kita. Dari kata imanen, Allah yang dekat dengan kita. Sekali lagi temanya penyertaan Tuhan. Nah, latar belakang kisah
yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Begitu sulitnya kehidupan yang mereka alami. Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, bangsa Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan bangsa Midian. Sangat melarat, udah melarat dikasih tambah sangat. Berarti secara ekonomi mereka menghadapi situasi yang sulit sekali. Secara psikis, kejiwaan, mereka juga diteror oleh mereka. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Ketika mereka menabur di lahan pertanian, bangsa Midian merusak pertanian mereka. Bahkan ketika menabur dan akan menuai, bangsa Midian merampas hasil pertanian mereka. Ketika bangsa Israel punya ternak, maka peternakan bangsa Israel harus dijarah, dirampok oleh bangsa Midian. Saking begitu takutnya, saudara sekalian, bangsa Israel diteror oleh bangsa Midian. Ya, tentu trauma secara psikis. Kita nggak terornya bagaimana? Sampai Alkitab mengatakan mereka bersembunyi di gua-gua, nggak berani di rumah. Begitu sulitnya kehidupan dialami oleh bangsa Israel. Secara ekonomi, perhatikan, secara psikis, teror membuat mereka sangat menderita. Secara ekonomi sangat melarat. Biasanya pada situasi seperti ini, saudara, maka pertanyaan pertama pasti, mengapa ini terjadi? Indikator yang pertama, kalau dari perikop di sini, mengapa ini terjadi bagi bangsa Israel? Karena mereka melakukan perbuatan jahat di mata Allah. Hakim-Hakim pasal 61. Memang tidak disebutkan perbuatan jahat apa. Bisa jadi mereka mulai mempraktekkan kembali okultisme, penyembahan berhala, dan itu kekejian bagi Tuhan. Indikator kedua, bisa jadi bangsa-bangsa di sekitar di tengah bangsa Israel hidup ini, mereka mulai menteror, mencobai mereka. Allah mengizinkan bangsa-bangsa ini, saudara, mencobai. Kalau bagi Allah, Allah menguji, ngetes, apakah dalam situasi seperti ini mereka kembali kepada Tuhan. Kalau lihat sejarah ke belakang, ketika Joshua kemudian berhasil menaklukkan Kanaan, tidak semua bangsa memang ditaklukkan. Tuhan biarkan bangsa tidak ditaklukkan itu untuk sekali-sekali itu menyerang bangsa Israel. Tuhan ingin melihat ketika bangsa-bangsa tidak ditaklukkan oleh Joshua, ini latar belakang, saudara, ya, sampai Yosua mati, itu mereka masih ada. Nah, bangsa ini kemudian menyerang bangsa Israel. Apakah dalam situasi seperti itu mereka kembali kepada Tuhan? Artinya begini, masalah yang dihadapi adalah proses pembelajaran. Kita tidak perlu lagi bertanya mengapa, walaupun kita juga mengoreksi. Tapi kita lihat, saudara sekalian, bahwa setiap permasalahan itu proses pembelajaran untuk kita tetap kembali kepada jalan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pertanyaan kedua, pertanyaan mengapa? Pertanyaan kedua, apakah dalam situasi sulit ini Tuhan tidak sanggup menolong mereka? Oh jelas, Allah yang menjadi Immanuel pasti sanggup menolong mereka. Cuma pertanyaannya, bagaimana reaksi mereka ketika menghadapi masa sulit itu? Tetap mengandalkan kemampuan mereka, kemampuan terbatas, tetap kemudian meyakini bahwa ilah-ilah sanggup menolong mereka. Kalau kita lihat, saudara, dalam Hakim-Hakim pasal 6 itu ayat 6b, maka di situ ayat mengatakan, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam situasi sangat sulit seperti itu, mereka diteror, sangat menderita,
sangat, sulit saudara sekalian. Mereka kembali mengimani Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta dan bumi. Itu Allah yang menjadi Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Itu sebabnya ketika mengimani hal itu, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka berseru. Perhatikan, Tuhan menjawab mereka. Selagi Tuhan kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Karena Alkitab mencatat, Tuhan mengutus malaikat untuk menjumpai seorang anak muda namanya Gideon. Kalau sudah membaca saudara sekalian dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, di situ dikatakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan mengutus malaikat dan malaikat menjumpai Gideon, apa yang dilakukan oleh Gideon, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat berikutnya, rupanya ketika malaikat ini menjumpai Gideon, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya apa? Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu datang kepada mereka yang selalu orai labora, yang mau bekerja keras. Kalau kita perhatikan, melakukan pengkajian isi Alkitab, semua yang Tuhan lawat adalah mereka-mereka yang orai labora, yang bekerja keras. Gideon ketika ditugaskan oleh Allah lewat malaikat yang menjumpainya, sedang mengirik gandum. Perhatikan, di Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias, ke Danau Galilea, mencari Simon Petrus, mencari Andreas. Perhatikan, mereka sedang apa? Menjala ikan. Saya tidak membaca di Alkitab. Ketika Yesus pergi ke Danau Galilea, maka Yesus menjumpai Petrus dan Andreas sedang main ayun-ayunan. Dan bersama dengan Yesus, main ayun-ayunan ini, saya akan menjadikan kau tukang ayun-ayunan. Gak ada. Semua bekerja keras. Orai labora. Matius pasal ayat 6 dikatakan, burung di udara Tuhan pelihara. Bukan disangkar ya. Kenapa di udara? Burung juga bekerja keras untuk menghidupi diri sendirinya. Bunga di bakung yang ada di padang, bunga bakung di padang, Tuhan pelihara. Bunga itu ada mengasuh proses. Artinya buat Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai setiap mereka yang orai labora, yang mau sembahyang bekerja. Jangan sembahyang doang tapi nggak mau kerja, malas. Alkitab mengatakan orang malas perlu bersama semut. Orang malas nggak akan diberkati. Jangan cuma kerja doang, nggak sembahyang. Sembahyang itu kan mengandalkan Tuhan. Kerja harus mengandalkan Tuhan. Orai labora. Dan ketika bangsa Israel mereka mulai bersikap berseru kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, mengutus Gideon. Kalau kita lihat siapa Gideon, saudara, Gideon ini anak muda. Dia nggak gagah berani, dia bukan pemberani, saudara. Tapi perhatikan, ketika malaikat menjumpai, mereka berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sebetulnya nggak berani, bukan memberani. Kenapa mereka mengatakan gagah berani? Memberikan support, memberikan semangat. Itu sebabnya saudara, mari kepada siapapun kita harus memberikan semangat, supaya mereka tuh jangan patah semangat, membangun bukannya merusak, mengucapkan kata-kata yang membangun bukan melemahkan. Bukan hanya enggak pemberani. Gideon ini kalau dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, Gideon ini berasal dari kelompok terkecil suku Manasye, suku terkecil dari Manasye. Bahkan dikatakan Gideon
anak yang paling muda dari antara kaum keluarganya. Tapi ketika Gideon meresponi panggilan Tuhan, Tuhan pakai luar biasa. Kalau kita tidak mampu, Tuhan bisa memampukan kita meresponi panggilan Tuhan. Dan akhirnya saudara sekalian, sejarah mencatat Gideon dengan penyertaan Tuhan bersama pasukan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Dan selama Gideon hidup memerintah sebagai hakim-hakim di bangsa Israel, 40 tahun saudara, bangsa Israel aman, keamanannya terjamin, ekonominya terjamin. Kenapa? Karena mereka mulai kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, bukankah pesan ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami masa-masa suka, tapi juga pada hari ini saudara, pesan ini adalah juga untuk kita. Apapun keadaan saudara saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Dalam situasi seperti ini kita tetap mengandalkan dan berharap sama Tuhan, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bisa jadi sedang mencobai kita, karena perbuatan kita tidak bermanfaat Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya situasi apapun yang hari saudara alami, seberat apapun, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Ada Allah yang sudah menolong bangsa Israel dari kebutuhan bangsa Midian. Dan hari ini pesan ini juga untuk saudara. Demikianlah pesan Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mendengarkan, mempraktekannya. Haleluya. Dan jika ada saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan saudara letakkan tangan kanan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara supaya Tuhan menolong saudara pada hari ini. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, dan saya akan berdoa bagi saudara yang meletakkan tangannya di atas saudara. Bapa di dalam surga, hari ini setiap yang mendengarkan pesan daripada Engkau, hamba percaya mereka mengimani kembali Engkau sanggup menolong setiap pergumulan mereka. Dan hari ini mereka berseru kepadamu, memohon pertolongan kepadamu. Hamba berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan, Engkau menolong mereka, pemesan mereka. Dan hari ini menjadi hari kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka ke tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Saudara berdiri untuk berkat yaitu Tuhan menggunakan pujian kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai-mu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.